Welcome to Broker Podcast. Halo Sobat B, welcome back to Broker Podcast. Tempatnya kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Oke, Broker Podcast kali ini bareng sama aku Lucy. Dan hari ini aku gak sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama kakakku yang paling ganteng dan baik hati. Yuk, ini dia Kak Lukas. Halo Kak Lukas. Halo Lucy, makasih loh buat pujiannya. Kamu juga cantik deh hari ini. Bisa aja nih Kak Lukas. Gimana nih kabarnya Kak Lukas hari ini? Baik dong, baik banget. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik Kak. Ya Kak, jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Karena virus corona ini masih ada di mana-mana. Aku gak mau kakak sakit gara-gara si corona itu. Sotit banget ya ampun, makasih loh. Kamu juga sama Sobat B yang lagi ada di rumah nih, selalu jaga kesehatan juga ya. Siap kakak. Oke Luz, by the way hari ini kita mau ngapain ya Luz? Hari ini kita mau ngobrol asik nih Kak. Untuk membicarakan topik seputar QLC, Quarter Life Crisis. Dan tidak lupa juga kita ditemani sama narasumber kita yang gak kalah asik nih, yaitu Kak Lucky. Halo Kak Lucky. Hai Lucy, kabar? Baik Kak Lucky gimana? Aku baik juga. Alhamdulillah. Kita gak sabar banget gak sih ya kan? Pastinya bakal relate banget sih topik kali ini bareng Kak Lucky. Yes, bener banget nih Kak. Oke deh Luz, langsung aja. Tunggu apa lagi? Let's go! Oke, halo Sobat B, masih bareng sama aku Lucy. Seperti yang udah aku mention nih sebelumnya, bahwa pada episode kali ini kita akan membahas seputar Quarter Life Crisis. Lebih tepatnya mengenai Quarter Life Crisis bagi mahasiswa dan para pencari kerja. Menarik ya. Dengan subtopiknya yaitu apa cuman aku yang mengalami keadaan Quarter Life Crisis ini. Nah, jadi di episode kali ini kita akan mengupas tuntas nih mengenai permasalahan seputar Quarter Life Crisis yang sering dirasakan oleh mahasiswa maupun para pencari kerja. Oke, tidak usah berlama-lama lagi yuk. Langsung saja kita panggil narasumber kita yang sangat keren abis pastinya, yaitu Kak Prasasti Lucky Tiarani selaku mental health counselor. Halo Kak, apa kabar? Hai Lucy, oh iya aku baik. Aduh, Alhamdulillah. kamu juga baik ya, aku harap ya. Alhamdulillah Kak, aku baik. Oh ya Kak, jangan lupa untuk tetap di rumah aja ya Kak, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kamu juga jaga jarak, pakai masker, sama cuci tangan juga ya. Oke Kakak, siap. Nah Sobat Bir, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin beberapa dari pendengar broker ini sudah tidak asing lagi dengan kata Quarter Life Crisis. Istilah ini cukup populer loh akhir-akhir ini. Banyak sekali pemuda-pemudi yang sering mengalami kejadian tersebut. Kira-kira apa sih arti dari Quarter Life Crisis itu? Oke, aku akan menjelaskan sedikit ya teman-teman sebelum Kak Lucky ini menjelaskan. Nah, Quarter Life Crisis ini adalah di mana masa seseorang merasakan bahwa hidup dan tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Biasanya Quarter Life Crisis ini dialami oleh generasi Z dengan rentang usia 20-30 tahun. Orang yang mengalami hal itu mayoritas akan merasakan cemas, ragu, gelisah, serta bingung terhadap masa depan dan kualitas hidupnya. Seperti apa pekerjaannya, bagaimana hubungan asramanya, terus bagaimana hubungan dengan keluarganya dan orang-orang terdekatnya, hingga keuangan. Nah, perasaan ini biasanya muncul karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar loh. Apakah kira-kira perasaan ini hanya terjadi oleh dirimu saja? Atau yuk kita simak dengan seksama penjelasan mengenai Quarter Life Crisis bersama Kak Lucky. Boleh nih Kak Lucky, kita spill dulu. Ya, jadi pengertian ya, aku jelasin. Tambahin sedikit dari yang udah kamu jelasin. Tadi yang Lucy bilang tuh bener banget. Jadi itu Quarter Life Crisis tuh bener-bener lagi hit banget sekarang gitu kan, di usia 25 tahun dan dimulai dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Bahkan bisa juga dari paling muda itu usia 18 tahun, dan usia 18 tahun itu kita baru lulus SMA ya, Lucy? Iya, bener banget Kak. Aku baru lulus SMA sih itu. Bener banget, setuju. Iya, nah
Ini tuh quarter life crisis ini tuh sebenarnya adalah sebuah masa transisi gitu. Transisi dari masa remaja ke masa dewasa dan pasti beda dong gitu kan. Kayak dimana tuh waktu kita remaja itu kita nggak terlalu punya banyak tanggung jawab. Tugas kita itu cuman belajar gitu kan, cuman belajar, datang ke sekolah dan semuanya tuh pasti gitu. Kita bangun pagi, kita istirahat jam 12, terus kita pulang sore gitu. Kalau mungkin tahunnya kamu, kalau tahunnya aku jam 12 udah pulang. Gitu. Enak banget ya. Aku jadi iri deh, aku juga pengen karena aku gak pernah ngerasain. Iya, karena aku kan angkatan yang di atas gitu kan. Aku Iya, ngerasain bener gitu. kan. Nah, kayak gitu. Nah, begitu kita kuliah gitu kan, atau kita udah dewasa, apalagi kalau yang nggak kuliah gitu kan, yang nggak kuliah langsung kerja. Dan kita kira kan kerja itu akan gampang gitu kan. Apa, kita nyari bakal gampang kok, kita sekolah gitu. Kita sekolah SD, SMP, SMA gitu kan. Apalagi yang ditambah kuliah, kita pasti mikir, aku tuh punya gelar loh gitu, aku bakal gampang dapet kerja. Terus tapi ternyata pas kita udah lulus, ternyata susah. Dan sebenarnya tuh ada juga beberapa pekerjaan yang gak sesuai sama minat kita gitu, tapi yang banyak malah itu kita jadi ragu dong gitu, apa kita mau coba yang ini atau kita mau lurus aja sesuai sama jurusan kuliah. Itu buat kita jadi bingung. Dan sebenarnya tuh quarter life crisis itu juga adalah perasaan dimana kita tuh belum menemukan tujuan gitu, makanya kita bingung, akhirnya kita merasa cemas, depresi, dan karena saking banyaknya pilihan gitu, karena kita belum ketemu nih yang cocok buat kita itu apa. Itu namanya quarter life crisis dan itu sangat lagi tren gitu sekarang, kayak yang kamu bilang tadi. Oh iya Kak, bener banget. Mungkin dari beberapa dan aku sendiri mungkin akan secara personal itu aku pernah mengalami quarter life crisis dan itu bener-bener adalah perasaan yang bimbang. Aku tuh sempet banget nih kayak temen-temen aku yang udah kuliah sambil kerja, terus kayak freelance, terus kayak dia udah cetak prestasi di mana-mana dan udah berkembang lebih baik gitu daripada diri aku. Dan menurut aku itu udah perasaan yang mengkhawatirkan gitu loh Kak, kayak ini masa depan aku yang salah atau mungkin ini hanya perasaan aku saja gitu. Nah, kakak sendiri pernah nggak sih mengalami perasaan tersebut? Oh pernah dong pasti, apalagi pas aku baru lulus kuliah 2019 itu aku tuh pikir aku bakal gampang gitu kan. Nanti dapat kerja itu aku bakal gampang, aku tinggal kembali ke Jakarta gitu. Di Jakarta kan banyak banget pekerjaan gitu kan, banyak banget kantor, banyak banget peluang. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu kan, karena kan nggak, untuk dapat kerjaan itu kan kita harus melalui proses dan lain-lain. Dan bukan sekali dua kali aku ditolak, dan mungkin sobat B juga bisa merasakan ya, bukan sekali dua kali ditolak gitu kita semakin down gitu. Apa kita mau coba pekerjaan yang lain yang tidak sesuai dengan jurusan kita? Nah itu tuh aku juga merasa bingung, aku tuh harusnya yang mana jadinya gitu. Nah itu udah quarter life crisis banget sih aku gitu. Bahkan sampai sekarang aku juga masih ngerasain, cuman sejak aku mengetahui kalau yang aku alami ini quarter life crisis dan itu wajar, aku jadi mulai nggak terlalu tertekan sih gitu. Tapi emang pasti semua ngerasain sih, apalagi sekarang gitu, pandemi. Iya Kak, setuju banget Kak. Aku bener-bener setuju banget sama pernyataan kakak yang tadi tersebut. Menurut aku tuh relate banget gitu. Kita sampai bingung nih tujuan apa yang mau kita tuju gitu. Dan aku sempat baca dari beberapa artikel Kak dan beberapa video di YouTube, aku sempat baca sekilas lah ya kayak. Kalau misalnya banyak juga nih Kak yang akhirnya tuh bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginannya. Padahal tuh mereka ingin apa gitu, terus tiba-tiba dapetnya apa, dan kadang tuh yang dia jalan ternyata tidak membuat dia bahagia gitu. Dan ada lagi pernyataan bahwa yang dia ikuti gitu menurut hati dia, dan ternyata itu malah berdampak atau mengimpact tidak baik gitu menurut lingkungan sekitarnya gitu. Menurut kakak dengan pernyataan tersebut benar apa tidak Kak? Iya benar, salah satu quarter life crisis itu bukan cuma karena kita nggak dapat kerjaan gitu, atau kita, maksudnya kita belum dapat kerja gitu, bukan cuma itu. Quarter life crisis itu juga dimana tuh keadaan kita kayak dites sama keadaan gitu, maksudnya ekspektasi dan realita yang berbeda. Kita punya mimpi begini-begini, kayaknya gampang gitu kan. Pas kita jalin kok beda, dan kita mau keluar untuk situasi itu agak susah. Jadi kita merasa terperangkap gitu, merasa terperangkap dalam situasi kita gitu kan. Dan itu tuh salah satu quarter life crisis gitu. Dan
ya itu kita juga sebagai manusia gitu kan, hidup bersosial dengan orang lain pasti nggak akan lepas namanya di komen. Ya nggak apa-apa sih gitu, cuman kan kadang kita juga ada masanya saat kita lagi sensitif terus di komen makin sensitif gitu, apalagi kan ketika orang lain kan nggak akan tahu ya apa keadaan kita gitu, mereka cuma bisa Iya komen. bener Kak, setuju banget. Aku setuju banget dengan pernyataan itu. Iya bener Kak. Iya, Kadang tuh orang-orang jadinya cuma bisa lihat dari covernya doang Kak, tapi nggak tahu isi hatinya apa yang dirasakan gitu. Iya nggak sih Kak? iya, makanya itu beneran termasuk mempengaruhi sih ke keadaan sosial gitu di komen. Menurut mereka nggak bagus gitu ya, itu kan pendapat mereka, kan kita yang jalanin gitu ya, tapi ya itulah namanya hidup gitu. Iya Kak, setuju banget, benar-benar setuju banget. Nah Kak, kira-kira nih Kak, apa sih yang membuat mereka menjadi seperti itu? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Kayak misalnya Kakak tadi bilang kalau misalnya mereka berpikir positif, kayak oke ini aku baik-baik aja nih, ternyata realita yang dia hadapi itu aku tidak baik-baik saja gitu Kak. Atau mungkin banyak yang mereka yang merasakan oh ya apa cuma aku doang yang ngalamin ini gitu. Maksudnya perasaan insecurity, terus kayak misalnya perasaan kecewa yang secara berlebihan gitu Kak. Nah gimana sih Kak? Menurut Kakak faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut berlangsung? Oke, nih aku akan jawab secara teoritis nih, asik. Oke, boleh. Menurut Robbins dan Wiener tahun 2001, penyebab quarter life crisis itu bisa terjadi karena banyak alasan seperti identity confusion, frustration with a relationship, working world, finding a suitable job or career, insecurity towards the future, disappointment over something, family and peer pressure, and so on. Jadi itu satu yang paling fundamental gitu, yang paling penting itu adalah menurut aku yang pertama dari internal, itu identity confusion. Dia itu bingung dengan identitas dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu dia mau ke arah mana gitu kan. Quarter life crisis ini kan seperti artinya itu kita merasakan kebingungan karena transisi dari remaja ke dewasa, dan itu tuh kita bingung dong, kita kayak overwhelmed gitu kan, kaget dengan ternyata dewasa tuh banyak tanggung jawab gitu loh, tanggung jawab gini dan kita kan baru tahu gitu, jadi kita kaget, sedangkan kita sendiri juga yang kita baru tahu, kita shock itu gitu, maksudnya kita baru bisa menentukan apa jalan yang ingin kita ambil itu sih, karena kita sendiri nggak kenal sama diri kita, apa yang kita mau itu udah bener-bener mengganggu hubungannya bisa dengan pacar, dengan teman gitu ya, namanya hubungan gitu kan, hubungan teman atau pacar kan deket gitu ya, kalau deket gitu kan pasti mempengaruhi keadaan mental kita, iya seperti itu. Benar Kak. Pekerjaan Apalagi kalau misalnya hubungannya toksik, aduh parah banget sih Kak itu. itu benar, itu bukan quarter life crisis lagi, itu lebih parah lagi. Iya. Gak bisa ngebayangin aku Kak. Ya emang, terus ada juga peer pressure, dan yang paling sebagai warga Indonesia tuh dulu sih juga pasti ngerasain yang namanya netizen gitu. Parah. Tahu gak sih Kak, ternyata aku baru tahu kalau netizen itu tidak hanya ada di Instagram, di kehidupan sehari-hari di depan mata kita itu termasuk netizen kita ternyata. Aduh. Iya memang CCTV gitu. CCTV-nya kita gitu. Lihat Kak, kedetek juga kita dari mana, bener ya kayak netizen nggak ada yang tahu emang Kak. Iya, dan apalagi kan salah satu quarter life crisis ini kan penyebabnya juga tuh kan peer pressure gitu ya. Peer pressure itu maksudnya apa? Ketika usia kita udah mau 25 tahun nih, apalagi perempuan gitu kan, yang nggak perempuan juga sih gitu, itu tuh pada menikah, pada punya anak, dan aku belum. Maksudnya kayak kita berteman 5 orang yang udah nikah, 4 aku doang yang belum nikah. Ya apa aku nggak kamu kapan nikahnya gitu. Itu kan pressure gitu, peer pressure, dan itu komen, dan itu bikin kita gitu. Bukan tambah semangat, malah tambah down melihat kehidupan ini ya Kak ya. Hancur, lembur, tak berdaya, ya nggak sih Kak? Banget, aduh apalagi umur aku udah segini. Iya ya Allah Kak. Sumpah, semoga aku doain Kakak cepat nikah dan semoga karir Kakak bagus. Amin. Amin, makasih sih. Sama-sama Kak. Oke Kak, aku berarti ngerti banget Kak. Jadi 2 faktor yang pertama itu adalah karenanya ini di confusion, ya kan Kak, yang ada pada diri sendiri, lalu adanya pressure ya kayak
Nah, Iya. sebelum itu Kak, aku pengen nanya dulu. Kalau misalnya keadaan tersebut itu membuat kita tuh merasa tidak baik-baik saja Kak, dalam arti kata diri kita dalam keadaan yang malah tersakiti gitu Kak. Aduh, makin lama makin down gitu. Apakah perasaan ini itu sebenarnya baik apa buruk ya Kak untuk diri sendiri? Ataukah dengan adanya terjadi quarter life crisis ini kita mungkin bisa lebih baik lagi atau mungkin membuat kita lebih jatuh lagi Kak dan tidak bisa bangkit lagi karena menurut aku sendiri ya Kak secara personality quarter life crisis ini tuh bener-bener perasaan dimana bisa buat aku tuh mikir kalau misalnya aku tuh manusia nggak berguna gitu loh Kak. Aku ngerasa oh ya apakah cuma aku yang nggak berhasil, apa cuma aku yang ada di posisi ini, apa cuma aku yang ngerasa kalau keadaan aku lagi nggak baik-baik aja nih. Tapi dengan melihat teman-teman aku tuh harus memaksakan kayak oke baik-baik aja gitu Kak. Mungkin dari sekedar jurusan yang salah gitu kan. Terus aku maksain kayak oke aku baik-baik aja di jurusan ini padahal aku nggak suka dengan jurusan ini gitu. Atau nggak kayak circle aku. Nah dari pernyataan itu bagaimana tanggapan Kakak? Ya, menurut aku sih quarter life crisis ini yang untuk misalnya kalau merasa tidak berharga gitu, itu sebenarnya sih ya manusiawi ya, namanya kita dikagetin gitu kan, kita pasti kayak ya kaget gitu, karena kita kaget ya kita jadi kaget gitu kan. Dan apalagi teman-teman yang kelihatannya bahagia gitu kan, ya walaupun kita juga nggak bisa tahu dong dia tuh sebenarnya kayak apa gitu ya. Menurut aku sih wajar ya, dan maksudnya yang namanya kita manusia, kalau kita sedih ya nangis kayak gitu kan, itu kan emosi yang normal gitu, berarti kita emosinya masih berfungsi dengan baik gitu. Kita merasa bingung, kita merasa sedih, cemas gitu, itu bagus, artinya kita berfungsi gitu loh emosi kita. Dan untuk misalnya apa quarter life crisis ini bisa berujung baik atau buruk itu tergantung orangnya. Untuk misalnya untuk respon pertama itu merasa sedih, merasa kecewa, itu ya wajar gitu, tapi harusnya tuh kita kan udah dewasa gitu ya. Quarter life crisis ini artinya kita dewasa awal. Nah, ketika kita dewasa itu harusnya kita udah tahu dong cara kita mengatasinya. Kalau misalnya kita bingung ya kita cari tahu gitu. Cari tahunya kayak gimana ya, dengan beda-beda, misalnya internet, Google, atau misalnya tanya teman atau tanya psikolog juga bisa kayak gitu. Pokoknya ya untuk baik dan buruknya sih kayak gitu. Dan juga ya pasti kita yang namanya di luar zona nyaman, yang kita ekspektasi tidak terjadi, realitanya beda banget, pasti ya kita kaget gitu ya. Itu sih wajar, itu wajar banget kok, kamu nggak salah gitu. Cuman aku harap kamu meningkatkan strategi coping, cara kamu menanggapi stres itu kayak gimana dan menyalurkan stres itu dengan baik, itu yang harus dipelajari supaya hasil quarter life crisis ini, hasil kamu cemas mikir-mikir kayak gini tuh nggak sia-sia kayak gitu. Oke Kak, paham banget. Bener banget ya Kak. Berarti cara kita untuk membangkitkan diri sendiri itu ternyata penolongnya adalah diri sendiri ya Kak. Ya, bukan siapapun ya Kak ya. Iya, salah satunya kita. Ya 50-50 sih sebenarnya, tetap ada internal sama eksternal gitu. Maksudnya kalau ya namanya manusia kalau ditempa, istilahnya dipukul sama luar ya kita juga sedih gitu, kita sakit gitu. Tapi ya namanya itu ya hidup, kita nggak bisa kontrol perilaku orang, nggak bisa kontrol cara pikir mereka. Iya. Jadi kita jangan terlalu memikirkan pikiran orang juga gitu, karena kita nggak bisa kontrol gitu, dan kita nggak tahu kan, misalnya kayak teman-teman kita yang kelihatannya udah nikah, udah punya anak, kayaknya bahagia aja di status gitu ya. Ya itu karena kita lihat yang ada di status, emang kita nggak tahu yang nggak ada di status gitu kan. Dia kan untuk milih upload atau foto itu kan pasti milih dulu gitu. Jadi ya gitulah, kita harus ya 50-50 lah gitu. Kita harus bangun diri kita gitu. Kalau karena nggak ada yang nolong diri kita selain diri kita sendiri. Oke Kak, setuju banget dengan pernyataan ini. Ternyata kita tidak bisa membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain ya Kak, karena sebenarnya yang tahu kebahagiaan kita dan apa yang kita mau dan kenyamanan kita ini hanya diri kita yang tahu ya Kak ya. Iya, betul. Oke Kak, boleh deh Kak pertanyaan terakhir. Nah, Kakak kan udah lihat nih, kayak misalnya mungkin Kakak juga sekarang lagi ngerasain ya, kayak misalnya dampak pandemi COVID-19 ini tuh sangat berpengaruh secara pesat lah pada kehidupan sehari-hari, ekonomi, pendidikan, ya kan, dan semuanya, ya kan, mungkin pariwisata, terus kayak misalnya kehidupan sehari-hari lah realitanya gitu ya Kak. Nah, aku pengen nanya nih sama Kakak. Dengan keadaan pandemi ini mungkin tidak hanya mahasiswa ya, mungkin dari SMA pun yang ingin memasuki ke jenjang umur 18 yang udah mau naik ke kuliahan, lalu para pencari kerja yang ingin mencari kerja
sangat sulit sebelum adanya pandemi COVID-19, dan lalu dengan adanya pandemi COVID-19 ini dia lebih sulit lagi gitu. Kayak bagaimana sih tanggapan kakak melihat kejadian tersebut gitu loh kak? Nah, itu adalah salah satu yang aku alamin sekarang, di mana aku Wow. lagi cari, aku tuh lulus dari 2019 ya, 2 tahun lalu, dan aku sampai sekarang belum kerja karena pandemi gitu. Atau aku yang kurang cocok, aku nggak tahu deh pokoknya ya. Dan itu yang bikin dishearten ya gitu, maksudnya buat aku tuh merasa, ih kok temen aku pada gampang banget dapat kerja, kok aku enggak ya gitu. Itu pertama gitu kan. Nah, tapi itu bagian quarter life crisis sih gitu. Nah, terus apalagi tambahin pandemi. Jadi tuh gini intinya, quarter life crisis itu dimana merasa kita banyak pilihan dan perasaan yang tidak pasti gitu. Karena saking banyaknya pilihan, kita jadi bingung gitu. Nah, apalagi pandemi di keadaan yang juga nggak ada kepastian juga gitu kan. Kita nggak tahu kapan Benar, pandemi nggak ini. setuju. Kita nggak tahu Berakhir kapan ya kan pandemi kak? ini. Iya, makanya kita udah bingung sama tanggung jawab baru, kita ditambah dengan keadaan pandemi, dan ini tuh pasti akan banget berefek sama kesehatan mental ya gitu. Bukan cuman tadi yang kamu bilang tadi Lucy, bukan cuman sama pencari kerja, tapi sama semuanya, bahkan sama usia yang kecil-kecil juga gitu. Pasti mereka kangen sekolah, apalagi remaja. Ya ampun, aduh aku ingat masa remaja aku gimana jalan-jalan dulu bareng teman, terus yang ini pada nggak jalan-jalan gitu kan. Jadi ya Ya pasti bener kak, setuju. iya, kamu ngerasain ya. Iya, aku banget soalnya kayak gitu. Aku waktu zamannya SMA tuh begitu mulu. Sampai kuliah pun masih kayak leha-leha aja. Nggak tahu kehidupan luar gimana, ya kan Kak? Iya, makanya bener-bener kita udah stres karena kita tanggung jawab baru. Bahkan kan ketika kita kuliah aja kan beda ya sistemnya sama SMA Benar. gitu. Itu kita harus Ada perasaan kaget gitu ya Kak ya? Iya, kaget banget, adaptasi gitu kan. Kita harus adaptasi itu butuh waktu, butuh proses gitu. Jadinya terus ditambah lagi pandemi gitu kan, jadi kayak makin berefek lah sama kesehatan mental kita gitu. Aku sendiri tuh ngerasain, aku juga ya itu ya mental health counselor, itu aku ngerasain yang namanya dibom sama klien tuh banyak banget gitu karena pandemi ini ya, dengan banyak masalah gitu ya, depresi, hampir depresi. Pokoknya ya menyayangkan sih, tapi aku yakin semua orang bisa melewati inilah. Ayo kita Amin. kita lewati ini bareng-bareng, kita lawan bareng-bareng. Oke Kak, aku setuju banget. Terima kasih banyak ya Kak Prasasti Luki Tiarani telah menyampaikan pendapat kakak, tanggapan kakak mengenai quarter life crisis yang terjadi pada para mahasiswa dan pencari kerja gitu Kak. Iya, sama-sama sih. Aku suka banget loh ini ngobrol sama kamu. Aku seneng banget. Maaf banget ya Kak kalau misalnya ada kesalahan kata atau mungkin kayak aku masih mikir dulu nih mau ngomong apa. Karena aku tipikal gitu loh Kak. Kayak ini baru pertama kali aku jadi MC gitu kan. Oh salah, sama. moderator maksudnya kan Kak. Iya, tapi kamu keren kok. Aduh, aku suka deh ngobrol sama kamu. Aku kasih kesimpulan dulu ya Kak ya. Nah Sobat B, ternyata quarter life crisis ini bukan hal yang buruk atau bukan hal yang tidak wajar untuk dirasakan. Malahan quarter life crisis ini adalah hal yang lumrah untuk dirasakan oleh teman-teman. Apapun yang terjadi tetap bangkit, karena ini bukan pada suatu saat. Quarter life crisis ini tidak hanya berdampak buruk pada keadaan sekitar, tapi ini bisa membawa kalian lebih dewasa lagi, karena ini adalah dimana kalian bisa mendapat jenjang lebih kedewasaannya, menentukan tujuan hidupnya. Jadi kayak Sobat B nih mulai sekarang harus tahu apa yang Sobat B ingin mau dan selalu berusaha gitu ya. Nah, gimana nih Sobat B? Seru banget kan pembahasan kali ini. Terima kasih banyak ya karena sudah mendengarkan Broker podcast kali ini dari awal sampai akhir. Buat Sobat B yang pengen tahu informasi seputar dunia kerja lainnya, tenang aja nih. Broker podcast kita bakal di tiap minggu nih. So, biar Sobat B nggak akan ketinggalan informasi, follow kami di Instagram dan website B Media ya. Keep healthy, stay tuned, and see you later.